Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Struktur luar akar meliputi leher atau pangkal akar, yang merupakan bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang. Kemudian ada ujung akar, merupakan titik tumbuh akar. Lalu batang akar, merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar dan ujung akar. Lalu cabang-cabang akar, kemudian ada serabut akar, lalu rambut akar atau bulu-bulu akar yang merupakan penonjolan sel-sel kulit luar atau epidermis yang sesungguhnya dan memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Kemudian ada tudung akar yang terletak paling ujung yang berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Selanjutnya, struktur dalam akar yang meliputi jaringan paling luar akar yaitu epidermis. Dinding selnya tipis sehingga mudah dilewati oleh air. Selanjutnya, jaringan yang ada di bawah epidermis yaitu korteks atau kulit pertama. Sel-selnya tersusun dari lapisan-lapisan sel yang berdinding tipis dan tidak tersusun rapat, sehingga banyak memiliki ruang antar sel yang berperan dalam pertukaran gas. Lalu lapisan selanjutnya yaitu endodermis akar, yang merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Selanjutnya, silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar, terdiri atas berbagai macam jaringan seperti berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Adapun fungsi dari akar yaitu yang pertama untuk menyerap air dan garam-garam mineral serta sathara, menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, berperan sebagai alat respirasi atau pernapasan, dan tempat menyimpan makanan. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Batang berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air mineral, dan makanan. Ada beberapa perbedaan antara batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil. Yang membedakan antara batang dikotil dan monokotil yaitu pada berkas pengangkutnya atau xilem dan floem. Pada batang dikotil, berkas pengangkut teratur melingkar seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut atau xilem dan floem posisinya tersebar seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Adapun fungsi batang yaitu sebagai lintasan air dan mineral ke daun dari akar. Yang kedua, berperan sebagai organ pembentuk dan penyangga daun. Beberapa tumbuhan tertentu batangnya ada yang mengalami modifikasi fungsi seperti rimpang, umbi batang, umbi lapis, runner, dan stolon. Organ selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipi berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Struktur anatomi daun dimulai dari paling atas jaringan epidermis, kemudian jaringan palisade, lalu jaringan spons, dan berkas pembuluh angkut, xilem dan floem.
Fungsi daun sendiri yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai tempat transpirasi tumbuhan, sebagai alat respirasi, dan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Organ selanjutnya yaitu bunga. Struktur dari bunga sendiri yaitu dimulai dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif, menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan untuk menghasilkan biji, dan sebagai wadah menyatukan gamet jantan dan gamet betina. Organ pada tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu epikarp merupakan lapisan luas yang keras dan tidak tembus air, misalnya buah kelapa. Yang kedua mesokarp merupakan lapisan yang tebal dan berserabut, misalnya serabut kelapa. Kemudian yang ketiga endokarp merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal, misalnya tempurung kelapa. Di dalam buah terdapat biji. Bagian-bagian biji terbagi atas 3 lapisan, yaitu yang pertama akar lembaga yang merupakan calon akar, kemudian daun lembaga yang merupakan daun pertama pada tumbuhan, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis sebelum daun sebenarnya terbentuk. Bagian biji yang ketiga yaitu batang lembaga, dibedakan menjadi 2, yaitu ruas batang di atas daun lembaga dan ruas batang di bawah daun lembaga. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Alat ini terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua yaitu sensor cahaya. Alat ini biasa dipakai pada lampu jalanan. Lampu tersebut akan mati dengan sendirinya karena adanya sensor cahaya. Mekanisme ini terinspirasi dari stomata pada tumbuhan kaktus. Yang ketiga yaitu alat penjernih air. Dengan teknologi ini, air yang tadinya kotor disaring sehingga menghasilkan air yang benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Mekanisme ini terinspirasi dari akar tumbuhan enceng gondok. Teknologi selanjutnya yaitu velcro. Velcro merupakan sebuah teknologi yang terinspirasi dari cara duri tanaman menempel pada bulu anjing. Velcro berfungsi untuk mengikat 2 sisi kain. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang sudah dibahas tadi dapat dipahami dengan baik.